Selamat datang di video spesial kami yang akan membahas pentingnya kesehatan reproduksi sebelum menikah. Tujuan dari video ini untuk memberikan informasi penting kepada calon pengantin perempuan yang tengah mempersiapkan diri menuju kehamilan. Kami akan membahas mengenai persiapan pemeriksaan infertilitas yang merupakan langkah penting sebelum memulai perjalanan kehamilan. Yuk, mari kita mulai bersama. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui tentang ovulasi. Apa yang dimaksud dengan ovulasi? Jadi, ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang matang dari ovarium pada saat yang paling subur dalam siklus menstruasi. Normalnya, ovulasi akan terjadi setiap bulan sebanyak 1 kali pada wanita. Sel telur ini yang akan siap dibuahi oleh sperma. Akan tetapi, usia sel telur ini hanya 1 hari atau 24 jam. Oleh sebab itu, pentingnya untuk mengetahui periode ovulasi, karena hal ini akan memaksimalkan untuk peluang hamil. Lalu, bagaimana caranya agar kita tahu sedang ovulasi atau masa subur? Ada 2 metode alamiah yang dapat kita gunakan untuk memprediksi ovulasi. Yang pertama yaitu pengukuran suhu basal tubuh dan pemantauan Ländercervix. Pengukuran suhu basal tubuh melibatkan pengukuran suhu tubuh setiap hari secara konsisten pada waktu yang sama. Selama ovulasi, suhu basal tubuh cenderung naik. Selain itu, kita juga dapat memprediksi ovulasi melalui pemantauan Ländercervix. Ländercervix mengalami perubahan tekstur dan kejernihan selama siklus menstruasi. Pada hari-hari sekitar ovulasi, Ländercervix akan menjadi lebih jernih, licin, dan elastis yang merupakan indikasi bahwa ovulasi sedang terjadi. Selain mengetahui periode ovulasi, penting juga untuk berhubungan seksual pada waktu yang tepat selama masa ovulasi. Hal ini karena hubungan seksual yang dilakukan saat masa subur atau masa ovulasi dapat meningkatkan peluang terjadinya kehamilan. Sperma yang masuk ke dalam tubuh selama masa ovulasi dapat bertemu dengan sel telur yang telah matang, sehingga meningkatkan peluang berhasil untuk hamil. Namun, beberapa orang ada yang mengalami masalah ovulasi sehingga susah untuk hamil. Apabila selama 1 tahun ada pasangan yang sudah menikah namun tak kunjung hamil, maka disebut dengan pasangan infertil atau infertilitas. Mengapa sih infertilitas ini bisa terjadi? Banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan infertil, yaitu ketidakseimbangan hormon, gaya hidup yang tidak sehat, dan bisa terjadi karena terdapat infeksi, salah satunya yaitu infeksi chlamydia, serta terdapat kelainan pada rahim atau uterus. Mari kita bahas tentang infeksi chlamydia. Infeksi chlamydia adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri yang merusak alat reproduksi wanita pada saluran tuba falopi, sehingga dapat menghambat sperma untuk sampai di sel telur. Infeksi ini tentunya dapat ditularkan oleh pasangan seks yang mengidap penyakit infeksi chlamydia. Untuk mendeteksi infeksi chlamydia ini, bisa melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan dan akan dilakukan tes urin atau kencing dan dilakukan swab yang diambil dari leher rahim. Sedangkan untuk pria, akan diambil swab atau cairan melalui saluran kencing. Pemeriksaan ini juga bagus dilakukan pada calon pasangan sehingga dapat mengetahui ada atau tidaknya penyakit infeksi chlamydia dan mendukung peluang untuk segera hamil. Selain disebabkan oleh infeksi chlamydia, penyebab infertil dapat terjadi karena adanya kelainan pada rahim atau uterus. Ada beberapa macam kelainan uterus yang dapat mempengaruhi kesuburan, seperti septum uterus, polip, fibroid, yang dapat menyebabkan masalah ketika seseorang pasangan mencoba untuk hamil. Mari kita bahas secara singkat apa sih yang dimaksud dengan kelainan uterus atau kelainan rahim tersebut. Yang pertama adalah septum uterus. Dapat terlihat di gambar bahwa terdapat suatu tabung otot yang membagi uterus menjadi 2 bagian.
Keberadaan septum uterus atau septum pada rahim ini membuat penempelan sel telur ke dinding rahim menjadi sulit, sehingga menghambat kemungkinan untuk hamil. Yang kedua yaitu polip. Polip adalah pertumbuhan jaringan yang tidak normal di dalam rahim. Mereka dapat mempengaruhi kesuburan dengan mengganggu proses pembuahan atau penempelan sel telur, serta dapat meningkatkan resiko keguguran. Yang ketiga yaitu fibroid. Fibroid ini adalah tumor non-kanker yang tumbuh di dinding rahim. Mereka dapat mempengaruhi kesuburan karena bisa mengganggu proses penempelan atau membuat tempat implantasi tidak ideal untuk telur yang dibuahi. Adapun beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh teman-teman untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan rahim atau uterus. Seperti dilakukan tes radiografi di mana terdapat zat yang akan disuntikan melalui rahim dan tabung falopi. Hal ini untuk membantu mengetahui ada atau tidaknya kelainan pada rahim serta memeriksa apakah tabung falopi terbuka atau terdapat sumbatan. Selain tes radiografi, bisa juga dilakukan tes histeroskop, yang dimana terdapat alat yang akan dimasukkan melalui vagina dan serviks. Hal ini memungkinkan dokter untuk melihat secara langsung di dalam rahim untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kelainan pada rahim. Terdapat beberapa pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelainan uterus. Yang pertama yaitu bisa melalui obat-obatan. Penggunaan obat-obatan ini dapat direkomendasikan untuk mengurangi gejala dan ukuran kelainan uterus. Yang kedua yaitu prosedur bedah. Jika kelainan bertahan atau mempengaruhi kesuburan secara signifikan, prosedur bedah bisa diperlukan atau dilakukan. Yang ketiga yaitu untuk beberapa pasangan dengan kesulitan hamil akibat kelainan uterus, maka sel sperma dan embrio yang berkualitas baik akan dikombinasikan di laboratorium, kemudian akan ditempatkan kembali ke rahim. Dari paparan penjelasan video tadi sudah dijelaskan betapa pentingnya bagi para pasangan sebelum menikah untuk melakukan pemeriksaan infertilitas. Dengan melakukan pemeriksaan infertilitas sebelum nikah, maka pasangan dapat meningkatkan peluang untuk memiliki kehamilan yang sehat di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Berkonsepsi dengan cerdas, mulai dari kesehatan reproduksi.